Hikmah yang ke-111, ke-211. Hikmah yang ke-211 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asra'ihi. La tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaik. Artinya, tidaklah bermanfaat kepada Allah itu oleh taatnya engkau, dan tidaklah memudaratkan akan Allah oleh maksiatnya engkau. Dan hanya saja Allah memerintahkan dengan perintah-perintah dengan taat, dan Dia melarang daripada ini kemaksiatan karena sesuatu manfaat yang kembali atas diri engkau. Itulah hikmah yang ke-211 ini. Berkata sebagian pensyarah Al-Hikam, Al-Haqqu ta'ala ghaniyun an a'malil 'amilin li'annahu munazzahun 'anil a'wadi wal agrad. Bermula Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya daripada amalnya orang-orang yang beramal. Artinya Allah Ta'ala tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada amalan-amalan orang yang beramal itu. Karena Tuhan itu maha suci daripada mengambil faidah terhadap makhluknya atau mengambil keuntungan daripada makhluknya. Fala tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk, maka tidaklah bermanfaat kepada Allah ketaatan engkau, dan tidaklah memudaratkan kepada Allah oleh maksiatnya engkau. Jadi sama ada kita ini taat, sama ada maksiat terhadap Allah, itu tidak ada sangkut pautnya bagi Allah manfaat atau mudarat itu. Wa inna ma amaraka wa nahak lima ya'udu 'alaika minal masalih wal manafi' fid darain la ghairu. Hanya saja Allah menyuruh engkau dengan taat, menyuruh sembahyang, menyuruh kita puasa, menyuruh kita bersedekah, menyuruh kita naik haji, melarang kita maksiat. Hanya saja Allah lakukan demikian karena sesuatu yang kembali kepada diri kita, daripada kemaslahatan dan manfaat di dunia dan akhirat. Tidak ada lain pada itu. Jadi keuntungan ibadah semata-mata untuk kita. 100% keuntungan ibadah itu kembali kepada kita. Tidak ada sedikit pun keperluan Allah Ta'ala dengan ibadah kita ini. Amaraka bitta'at liyuqarribaka ilaihi. Allah suruh kita dengan taat, sembahyang tadi, zikir, baca Quran, agar Dia dekatkan engkau kepadanya, supaya kita dekat. Jadi Allah menyuruh kita dengan macam-macam ketaatan itu agar kita dekat dengan Allah. Nah, karena kalau kita dekat dengan Allah, kita akan beruntung. Karena apa sebabnya? Karena Allah itu maha segala-galanya.
Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Kalau kita dekat dengan zat seperti itu, keuntungan akan datang kepada kita. Tidak usah dibandingkan kepada makhluk. Cuma sebagai contoh yang kecil, kita dekat dengan orang kaya, nyaman kita. Dekat dengan orang yang berkuasa, nyaman juga kita. Dekat dengan orang kuat, nyaman juga kita. Nah, jadi ini kalau kita taat, kita akan dekat dengan Allah. Allah itu Maha Kaya, Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Alangkah nyamannya hidup kita kalau kita dekat dengan yang Maha Kuat, Kaya, dan sebagainya tadi. Nah, jadi Allah menyuruh kita taat ini supaya kita dekat dengan Allah. Wa nahaka 'anil ma'asi lima ja'ala fiha min 'alamatil bu'di an hadrati, dan Allah melarang mencegah kita dari kemaksiatan karena sesuatu yang Allah jadikan pada itu maksiat daripada tanda kejauhan kita dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita maksiat, kita jauh lawan Allah. Makin jauh lawan Allah, kita makin susah. Kita makin hina. Kita jauh dengan orang yang mulia, kita akan semakin hina. Dan jadi itu sebabnya Allah melarang maksiat supaya jangan jauh lawan Tuhan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, dicontohkan Allah memerintahkan kita bimuhafazatis salawat. Ini Al-Quran. Wahafizu, jaga, pelihara sembahyang. Sembahyang ini ibadah yang paling pokok. Allah suruh kita memeliharanya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai keluar dari waktunya. Itu arti menjaga. Wahafizu ala salawat. Nah, Tuhan kadang nyuruh sembahyang, tapi nyuruh jaga. Jadi bukan hanya sekedar sembahyang, dijaga sembahyang itu, dipelihara. Nah, pelihara sembahyang, jaga sembahyang. Karena kalau kita sembahyang, banyak manfaat yang kembali kepada kita. Sedikit pun manfaat itu kadada kepada Allah. Kita mau sembahyang, mau kada Allah, kada ada urusannya. Kada ada manfaatnya bagi Tuhan. Kada ada mudaratnya kalau kita kada sembahyang. Tapi ini untuk kita. Nah, apa manfaat sembahyang itu yang kembali kepada kita? Kalau kita bisa menjaganya. Pertama disebutkan mardatun li rabbik tabaraka wa ta'ala. Sembahyang itu keridhaan dari Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita sembahyang itu dijaga, sembahyang itu dipelihara, Tuhan ridha lawan kita. Allah senang dengan kita. Nah, Allah bila senang dengan kita, siapa nak untung? Kita. Manfaat keridhaan Allah itu kepada kita. Mardatun lirabbi tabarak wa ta'ala. Orang yang menjaga sembahyang itu manfaat yang kembali kepada dirinya, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijabatul doa. Nah, dikabulkan doa. Jadi kalau kita sembahyang menjaga, kita berdoa, dikabulkan Tuhan doa. Bila doa itu kabul, manfaatnya kepada siapa? Kepada kita juga. Nah, kepada kita nyaman mendoa kita kabul. Wa qabulul a'mal, diterima amal-amal ibadah kita. Kalau kita jaga sembahyang dengan baik, amal-amal ibadah lain itu diterima oleh Allah. Nah, kalau sembahyang ini kada kita jaga, maka amal-amal lain pun umpat juga.
Orang kadang menjaga sembahyang, puasa, ditolak Tuhan puasanya. Orang ini kadang menjaga sembahyang, penyedekah, sedekahnya ditolak oleh Allah. Orang ini kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang naik hajinya mardut, ditolak oleh Allah. Karena sembahyang ini sentralnya. Nah, manfaat itu kembali kepada orang yang sembahyang itu. Wa barakatun fir rizqi, berkah rezeki. Nah, orang yang penyembahyang ini, artinya penyembahyang itu artinya orang yang sembahyang tepat waktu. Itu rezekinya berkah. Rezeki berkah itu belum tentu banyak, sedikit tapi berkah, apalagi banyak berkah. Nah, rezeki yang berkah inilah yang membawa kepada taat terhadap Allah. Duit ini bila 10.000 tapi berkah, maka duit ini akan membawa kita kepada ibadah. Nah, bila ada duit di kantong kita, duitnya kada berkah, maka duit itu akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik, membawa kepada hal-hal yang maksiat. Kalau duit yang kada berkah. Nah, orang yang sembahyang, orang yang menjaga sembahyang, manfaat yang didapatnya adalah antara lain berkah rezekinya. Nah, nukar bajunya untuk taat kepada Allah. Nukar kendaraannya dibawanya taat kepada Allah. Apa yang ditukarnya berkah, sehingga selalu membawa kepada taat lawan Allah. Nah, ini berkah rezeki. Wa syafi'un an sahibiha, dan memberi syafaat orang yang sembahyang itu. Sembahyang ini memberi syafaat lawan inya, baik menghadapi malaikatul maut. Nah, sembahyang ini memberi syafaat, baik menghadapi munkar dan nakir. Sembahyang ini memberi syafaat kepadanya. Salah satu contoh taat yang mana manfaatnya itu kembali kepada orang yang melakukannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa nahaka an tarkis shalah, Allah melarang engkau daripada meninggalkan sembahyang. Kenapa? Kalau kita meninggalkan sembahyang itu kenapa sebabnya Allah melarang? Karena kalau kita meninggalkan sembahyang itu banyak kemudaratan yang kembali kepada kita. Banyak mudarat yang kembali kepada kita. Kalau untuk Allah kada ada mudaratnya, kita kada sembahyang. Sedikit pun Allah kada terganggu dengan kita kada sembahyang. Tapi kita yang banyak dapat kemudaratan kalau kita meninggalkan sembahyang. Makanya Allah berulang-ulang, Rasulullah pun demikian, jangan tinggalkan sembahyang itu. Karena meninggalkan sembahyang itu adalah awal dari kehancuran iman, kehancuran Islam, kehancuran orang yang meninggalkannya itu. Nah, oleh karena itu dilarang, sangat dilarang meninggalkan sembahyang itu, karena ini pangkal kemudaratan yang akan datang pada dirinya. Li'annaha rab'ul barakah min kasbihi wa rizqih. Tuhan itu melarang kita jangan sekali-kali kada sembahyang. Karena bila kita kada sembahyang itu, berkah ini diangkat. Berkah umur, berkah rezeki, berkah usaha diangkat oleh Allah. Maka bila berkah ini diangkat oleh Allah, kada ada kebaikannya lagi. Usaha kita kalau berkahnya diangkat, usaha itu kada akan baik lagi. Rezeki diangkat berkahnya, akan membawa kepada kejahatan-kejahatan. Nah, itu orang kada sembahyang itu ditariki Tuhan berkah-berkah itu. La yuqbalu minhu sairu a'mal,
tidak diterima daripadanya sekalian amal. Pemuasa orangnya tapi sembahyang benu kada diterima Tuhan puasanya itu. Orangnya penyedekah, bakal sedekah nomor 1, tapi kada penyembahyang, sedekahnya kada diterima oleh Allah. La yuqbalu minhu sairul a'mal. Dan orang yang meninggalkan sembahyang itu berhak disebut syaqiyun, orang yang celaka artinya. Orang yang celaka. Nah, makanya tadi setiap kali Allah menyuruh kita melakukan sesuatu, pasti banyak manfaat kembali ke kita. Bila mana Allah melarang kita memperbuat sesuatu, karena di situ banyak mudarat kembali kepada kita bila kita lakukan yang dilarang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula sedekah berulang-ulang Rasulullah Allah Ta'ala berfirman supaya bersedekah. Kenapa? Karena Allah mengetahui manfaat sedekah itu sangat banyak bagi orang yang bersedekah. Tathirul mal, mensucikan harta. Harta kita nih 1 juta habis duit. Nah, kita sedekahkan sebagian, sisa ini jadi bersih. Jadi bersih. Artinya harta ini ada waktu mendapatkannya itu dengan jalan-jalan yang kurang baik. Amun harta haram kadang-kadang dibersihkan dengan sedekah. Ini harta-harta halal juga cuma kurang bagus. Nah, harta halal juga cuma didapatnya dengan jalan bersumpah umpamanya. Nah, itu kurang bagus. Ini supaya barangnya ini laku bersumpah-sumpah. Nah, itu merusak barang, merusak rezeki itu. Nah, dengan disedekahkan maka itu jadi bersih. Mensucikan badan daripada dosa, bersedekah itu menolak bala bencana, menambah luas rezeki, banyak naung di hari kiamat di padang mahsyar, terdinding dari api neraka. Itulah manfaat sedekah yang kita terima. Makanya Allah berulang-ulang menyuruh kita agar bersedekah, karena banyak manfaat yang kita ambil. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun mengambil manfaat dari kebaikan kita, dan tidak sedikit pun Allah terganggu dengan kemaksiatan kita. Nah, itu intinya. Allah menyuruh ini, Allah melarang ini semata-mata untuk manfaat yang kembali kepada orang yang melakukannya. ثم قال الإمام في الحكمة 12 بعد 100 ثانية. Kemudian hikmah selanjutnya yang berkaitan dengan itu yang ke-212. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih wa la yanqusu min qadrihi idbaru man adbara anhu. Tidaklah bertambah kemuliaan Allah oleh menghadapnya orang yang berhadap atasnya, dan tidaklah berkurang daripada kadarnya oleh membelakanginya orang yang membelakangi daripadanya. Nah, artinya bahwa kalau kita ini taat kepada Allah, itu kadang menambah kemuliaan Allah, kadang menambah kuatnya Allah, kadang menambah keagungan Allah. Karena Allah itu maha agung, azali. Allah itu maha kuat, azali. Qadim artinya sesuatu yang qadim itu kadang akan bisa diperkuat atau dirusak oleh yang baru ini. Tidaklah menambah kemuliaan Allah taatnya orang yang taat, dan tidaklah mengurangi kemuliaan Allah orang yang maksiat. Nah, oleh karena itu kita jangan sekali-kali merasa berjasa
kepada Allah dengan sebuah ketaatan yang kita lakukan itu. Rasa berjasa lawan Tuhan. Dikira Tuhan bila kita taat naik, padahal ada. Lain manusia, kalau kita hormati makin naik, kita hormati makin naik lagi. Nah itu berjasa manusia lawan kita, karena kita yang menaikkan. Kalau Allah ini sudah naik berdahulu. Nah, jadi taatnya kita kada akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Nah, maksiat kita ini pun sedikit pun kada akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa taat yang kita lakukan itu menguntungkan Allah. Maksiat yang kita lakukan merugikan Allah. Itu anggapan yang sesat, anggapan yang salah. Wa fil haditsil qudsi, tersebut dalam hadis qudsi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah berfirman, jikalau orang-orang dahulu sampai hari kiamat mereka itu semua takwa, tidak ada satupun yang kafir, tidak ada satupun yang maksiat, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Umpamanya semuaan manusia ini macam Rasulullah, taatnya, takwanya. Apa jar Tuhan? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Sedikit pun tidak akan menambah pada kerajaanku akan sesuatu. Bukan tambah mulia Tuhan, kada tambah terhormat Tuhan, kada tambah agung. Walaupun sealamanan ini orang semuaan menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, kada akan menambah mulianya Allah. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kemudian lagi ujar Tuhan, andai kata mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, baik manusia ataupun jin, semuaan itu maksiat kepada Allah macam Fir'aun. Misalnya ada 5 miliar Fir'aun, orang mengaku Tuhan. Mulai Adam sampai hari kiamat Fir'aun semuaan. Ujar Tuhan, sedikit pun kada akan mengurangi daripada kerajaanku. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kita taat ini kita nang jadi mulia, bukan Allah. Kita taat kepada Allah, kita nang tambah mulia. Banyak taat makin banyak kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah. Bukan Allahnya yang mulia dengan taat kita. Justru kita akan menjadi mulia bila mana taat kepada Allah. Nah, kalau kita maksiat kepada Allah, bukan Allah hina, bukan Allah turun. Kalau kita maksiat kepada Allah, justru kita yang hina, justru kita yang hancur, justru kita yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sedikit pun kada akan terganggu dari dengan kemaksiatan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dua hikmah ini 211 dan 212 ini berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama tadi menunjukkan bahwa taat kita tidak menguntungkan Allah, maksiat kita tidak merugikan Allah, tapi kita yang untung bila taat, kita yang rugi bila maksiat. Kemudian selanjutnya hikmah yang 212 ini, kalau kita taat, Allah kada tambah mulia. Kita maksiat, Allah kada akan kurang kemuliaannya. Tetapi kita taat, kita yang tambah mulia. Kita maksiat, kita yang turun kemuliaannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya hikmah yang ke-213 insyaallah. Hikmah yang ke-213 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wusuluka ilaihi
wusuluka ilal ilmi bih, wa illa fajalla rabbuna ayyattasila huwa bisyai'in. Artinya sampainya engkau kepada Allah adalah sampainya engkau kepada pengetahuan dengan Allah. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka maha suci Tuhan, maha besar Tuhan, bahwa berhubung itu Tuhan dengan sesuatu. Itulah terjemahnya. Min istilahatil arifin al-wusul ilallah. Sebahagian dari istilah yang seringkali digunakan oleh orang-orang arif, al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Kata-kata sampai. Orang yang sampai itu disebut al-wasil, orang yang sampai. Demikian pula istilah orang arif dekat dengan Allah, jauh dengan Allah, terdinding daripada Allah. Nah, itu istilah-istilah yang tidak bisa dimaknai dengan seadanya. Karena kalau dimaknai dengan seadanya itu kalimat mengakibatkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi seringkali ada istilah sampai kepada Allah. Wal muradu bihi indahum, bermula yang dimaksud dengan sampai itu menurut orang-orang arifin, tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah. Artinya adalah menyatakan pengetahuan, memantapkan pengetahuan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila kita sudah mengetahui dengan mantap bahwa yang ada itu hanya Allah, nah berarti itulah yang disebut namanya sampai. Kalau kita sudah mengetahui dengan tahakkuk bahwa yang ada itu hanya satu, adalah Allah, nah maka itu sampai kepada Allah artinya. Jadi fawusulul abdi ilallah huwa syu'uruhu bi'adamihi wa ilmuhu biwujudihi ta'ala. Sampainya seorang hamba itu kepada Allah adalah merasakannya dia dengan ketiadaannya. Merasakannya akan ketiadaannya. Dan mengetahuinya dia dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya sampai kepada Allah. Kalau kita sudah merasakan bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, berarti kita sudah sampai. Sudah sampai kepada Allah artinya. Nah, kita ini kadada, dan kita merasa bujur bahwa kita ini kadada. Merasa bahwa kita ini kadada. Yang ini hanya diadakan aja oleh Tuhan. Kita bisa melihat, dilihatkan oleh Tuhan. Kita bisa mendengar karena didengarkannya oleh Tuhan. Kita bisa bergerak karena digerakkannya oleh Tuhan. Jadi kita tidak ada apa-apa. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah bila sampai demikian ilmu kita, dengan ilmu yang tahakkuk, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan belaka, tapi rasa. Kalau kita melihat sesuatu mungkin dilihatkan oleh Allah, rasakan itu. Kalau kita mendengar sesuatu mungkin didengarkan oleh Allah,
Nah, merasakan itu adalah kitanya mengkada diadakannya. Kaulah kita bergerak mengkada digerakkannya. Kaulah kehendak kita jalan mengkada sesuai kehendaknya. Nah, kalau kita sudah merasa demikian, berarti kita sampai. Berarti kita sudah al-wasil ilallah, sampai kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal amru qad hasala lahu bil haqiqah lakin la yash'uru bihi. Sebenarnya ini sudah tahu semuaan kita, tapi kita kadang merasa benarnya. Ini perkara sudah tahu. Mulai sifat 20 sudah belajar itu. Mulai sifat 20 sudah tahu yang ada Allah, yang kekal Allah, yang semua, yang melihat Allah, mendengar Allah. Nah, cuma kita ini tahu aja, cuma kadang merasa. Kadang merasa lagi bahwa yang melihat itu adalah Allah, kita kadang apa-apa. Yang mendengar itu adalah Allah, yang menggerakkan itu adalah Allah, semuaan itu adalah hanya Allah yang ada. Yang lain itu hakikatnya kadada. Ini kita bicarakan masalah hakikat. Jangan dicampur aduk lawan syariat. Ini ada tersendiri dalam hal hakikat. Ajaran Allah macam ini yang mesti ada. Ajaran syariat Allah mengajarkan demikian. Jangan dicampur aduk jadi satu. Jadi syariat itu mesti jalan kedua-duanya di dalam diri kita. Mesti jalan kedua-duanya. Hakikat ada aturannya, Allah mengajarkan. Nah, syariat pun diajarkan oleh Allah. Jadi yang kita bicarakan pada bab ini adalah bab tentang masalah hakikat. Artinya urusan hati, urusan rasa. Nah, urusan hati, bukan urusan pandir. Bukan urusan pandir. Ini urusan hati. Bahwa hati kita, diri kita merasa bahwa yang ada itu sebenarnya adalah Allah. Yang bercungkung ini bang, itu diadakan benar aja. Diadakan beneran itu. Mbak diadakan digerakkannya buang. Kalau tidak kalau kau bergerak. Nah, dilihatkannya kalau tidak kalau kau melihat. Nah, ini hakikat demikian. Kita sudah tahu itu, cuma belum sampai kepada tahap merasa. Yang kita cari ini supaya merasa. Jangan hanya sekedar tahu bahwa gula itu manis, tapi mesti merasa kayak apa manisnya gula itu. Nah, itu maksudnya. Jadi sampai seseorang itu kepada Allah, sampai pengetahuan yang dia rasakan bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa takun kadzalik bi an ta'asakidal wusula yakunu hissiyan fa mustahilun. Jikalau tidak demikian pengertiannya dengan bahwa engkau i'tiqadkan akan sampai itu adalah hissiyan, itu mustahil. Nah, kalau kita mengartikan sampai kepada Allah itu seperti sampainya kita ke rumah guru, sampainya kita ke rumah bapak, sampainya kita ke rumah ibu sehingga bisa bertemu dengan ayah ibu. Nah, namun diartikan demikian itu mustahil. Ada macam itu. Aku sampai sudah lawan abah, aku sampai sudah lawan mama. Mau sampai lawan Tuhan, ada macam itu maksudnya. Li'anna Allah la yattasilu bi syai'in wa la yattasilu bihi syai'un, karena Allah itu tidak berhubung dengan sesuatu dan tidak berhubung dengannya oleh sesuatu yang baru ini. Ta'ala Allah an dzalik uluwan kabira, maha tinggi Allah dari yang demikian itu, setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Qala al-Imam al-Junaid, mata yattasilu man la syabiha lahu wa la nazir biman lahu syabihun wa nazir hayhat. Imam Junaid Baghdadi berkata, kapan bisa sampai Tuhan yang tidak ada serupa dan tandingan baginya dengan orang yang baginya itu ada serupa dan tandingan. Itu jauh sekali artinya.
Ini pemahaman sampai itu jangan diartikan dengan sampainya satu zat kepada zat yang lain. Sampainya satu benda kepada benda yang lain sehingga dia berhubung. Nah, jangan diartikan demikian. Jadi arti sampai seseorang itu kepada Allah adalah sampai ilmu yang dia rasakan bahwa Allah itu yang ada sebenarnya. Selain daripada Allah sebenarnya adalah adam tiada. Nah, itu sampai. Para muhibbin rahimakumullah. Wa awwalu darajatil wusul, bermula awal daripada derajat sampai. Nah, sampai itu bertingkat-tingkat juga. Ada sampainya ke sini, ada sampainya lebih jauh lagi, ada sampainya lebih jauh lagi. Adapun awal derajat wusul, man la yara fa'ilan illallah wahdah, orang yang tidak melihat akan orang yang berbuat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Nah, itu paling rendah derajat sampai. Artinya sudah mampu kita mentauhidkan af'al. Ini paling rendah. Ini disebut ashabul yamin. Kalau di bawah pada ini itu awamul muslimin. Nah, awamul muslimin. Naik sedikit sampai ke derajat usul disebut orang itu ashabul yamin. Sudah orang surga ini ashabul yamin ini. Nah, orang yang merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu melainkan Allah. Tauhid af'al. Nah, ini sekurang-kurangnya kita di situ duduknya. Bahwa tidak melihat sesuatu apapun melainkan itu adalah perbuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini masalah hakikat, masalah hati. Nah, yang kita bicarakan ini bukan masalah syariah, tapi masalah hakikat, masalah hati kita. Jadi apapun yang kita lihat, maka hati kita ini melihat atau mengingat bahwa itu adalah merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat warna-warni, melihat pekerjaan baik buruk, melihat apapun yang ada di alam ini, hati kita ini melihatnya bahwa itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah. Kalau demikian kita sanggup, maka kita sudah masuk dalam golongan orang wasilin, golongan orang yang sampai. Walaupun pada tingkatan yang pertama, awalud darajat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Man ruzika hadal maqam salima minal afat. Kalau orang sudah diberi Tuhan kedudukan ini, kawa bisa mentauhidkan af'al. Hatinya sudah melihat bahwa tidak ada satupun di alam ini melainkan itu perbuatan Allah. Hatinya sudah meyakini itu, sudah melihat itu. Maka dia akan selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Selamat sudah. Contohnya penyakit hati macam apa? Misalnya karya seperti riya. Orang macam itu sudah terhindar daripada riya. Kan riya ini, inti riya itu adalah mencari sanjungan, pujian, manfaat daripada makhluk Allah. Itu kan riya. Riya ini orang melakukan satu ibadah yang dia cari pujian makhluk. Atau pemberian makhluk. Atau sanjungan simpati makhluk. Dengan ibadah dia mencari itu riya. Tapi kalau sudah hatinya itu
tidak melihat lagi satupun daripada alam ini melainkan itu ada perbuatan Allah, apalagi yang diriakannya. Yang memuji, ini ada melihat orang itu bisa memuji. Yang dilihatnya Allah aja yang bisa memuji itu. Yang memberi manfaat, hatinya sudah mengatakan yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah. Yang memberi mudarat, hatinya sudah melihat bahwa yang bisa memberi mudarat itu hanya Allah. Nah, apalagi riya, ada riya lagi. Riya itu ada dalam hati karena kita masih menganggap si fulan menyamani kita, si fulan bisa menyiksa kita, si fulan bisa memuji kita, mencaci kita. Nah, bila kita masih melihat itu, ya riya. Ada mau ampih riya, kayak apa caranya? Kalau masih belum selesai di tauhid af'al ini. Ya, apa jalan ikhlas yang paling nyaman? Kayak apa cara supaya bisa ikhlas? Supaya bisa beramal ibadah itu lillahi ta'ala. Sebutin nanti caranya. Mantapkan tauhid af'al. Nah, dari situ mantap, kada ada lagi sudah riya. Kada ada lagi riya. Apa nang riya kan? Hanya melihat semuaan itu adalah fi'il perbuatan Allah. Kita ini masih dalam hati kita masih melihat bahwa si fulan itu bisa memberi manfaat, si fulan itu bisa menyanjung, si fulan itu bisa meninggikan derajat kita. Nah, masih melihat fulan itu, lalu riya jadinya beribadah. Jangannya kita melihat bahwa tidak ada yang bisa menyanjung aku kecuali Allah, tidak bisa yang memudaratkan aku kecuali Allah, tidak bisa memberi manfaat kepada aku kecuali Allah. Kada mau lagi riya. Kada mau pasti ikhlas. Nah, jadi orang yang di situ diberi ini makam selamat daripada riya. Apalagi wal hiqdi, dendam. Nah, menyimpan kemarahan. Apa menyimpan kemarahan kepada seseorang? Namun sudah kita menyaksikan bahwa orang itu adalah fi'ilnya Allah. Kawala orang itu bergerak mungkin digerakkan oleh Allah. Kawala orang itu berbuat mungkin diperbuat oleh Allah. Kawala orang itu melihat kalau kada dilihatkan oleh Allah. Kalau kita sarik lawan orang itu, sarik lawan Allah ngarannya. Nah, mun itu mantap dalam hati kada ada dendam. Kenapa hati kita dendam dengan seseorang, benci dengan seseorang? Karena kita menuhankan orang itu. Nah, kita menuhankan orang. Orang itu berbuat ini, orang itu berbuat ini, sehingga kita marah, benci kepadanya. Jangannya kita melihat bahwa yang berbuat itu adalah merupakan fi'il Allah, kada wani kita benci. Nah, ada dendam lagi, kada ada lagi dendam. Melihat orang yang pernah menyakiti kita, melihat orang yang pernah menzalim kita, melihat orang yang pernah menggibah kita, adalah marah dalam hati kita. Kada ada marah dalam hati. Kenapa? Karena kita melihat itu fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kibri, sombong, wal ujubi, ujub. Semuaan itu akibat tauhid af'alnya ini kada ada. Wa ta'yiril khalqi, mencaci maki makhluk Allah. Nah, sekali lagi ini diingatkan ini adalah hati. Hati ini mencaci maki lawan orang. Bisa takam mulut kena tuh. Dah hati kada menyandang lagi takam mulut kena mencaci orang. Nah, melihat orang kayak ini hati sari, melihat orang kayak itu hati sari. Pada bagus kemudian orang itu dilihat. Nah, kenapa? Karena kita kada bertauhid lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi siapa yang diberi Allah ini kedudukan tadi. Nah, diberikan Allah kedudukan bahwa dia bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Maka dia selamat dari macam-macam penyakit hati yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Semuaan riya ma'antar ke neraka, dendam ma'antar ke neraka, sombong ma'antar ke neraka, ujub ma'antar ke neraka, mencaci maki makhluk Allah itu mengantar ke neraka semua. Bila kita selamat daripada hal-hal itu, ada bakalan masuk surga. Ada bakalan masuk surga.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita diberi Allah kedudukan tadi, bahwa kita bisa merasakan tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Wara al-hikmata bi kulli syai'in khalaqahu Allah Ta'ala. Dan dia bisa melihat hikmah pada tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mengambil intisari dari segala apa yang terjadi itu. Kadang akan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu berbahaya, mau sampai ke hati-hati. Namun di mulut ya paling dan pasik. Kalau ke hati bisa syirik, menyalahkan orang lain. Orang lain itu kada berdaya, maka didayakan oleh Allah. Nah, jadi wara al hikmata, dia melihat hikmah pada tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Keadaan ini diciptakan oleh Allah. Barang benda apapun diciptakan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi, maka dia bisa mengambil hikmah dari semua. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Awal ilaju li tahsili hadzal wusul amrani. Adapun upaya untuk mendapatkan ini sampai tadi ada dua macam. Kayak apa supaya kita dapat sampai tadi? Kayak apa cara supaya kita ini bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah? Kayak apa caranya? Dua macam. Pertama, al-ilajul awal al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak zikrillah ma'ahuduril qalbi, serta hadirnya hati, bi an la fa'ila illallah, dengan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Banyak zikir la ilaha illallah, perbanyak sambil dihadirkan di hati, tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Bila berzikir la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak bisa berbuat kecuali Allah. Itu aja dibaca hari-hari, supaya menyatu di awak kita ini. Kita pindah, kita kadang menyatu. Pertama-tama itu kita mahir sudah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kita ubah dengan yang tidak ada bisa berbuat kecuali Allah. Itu wajah artinya. Ma'afuduril qalbi bi an la fa'ila illallah, serta hadir hati dengan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Zikirnya sama la ilaha illallah. Empat orang bertahlil, ayo orang la ilaha illallah, tapi hati kita, nah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat. Itu aja dimahiri hari-hari. Akhirnya kita jadi darah daging. Melihat apa? Itu perbuatan Allah. Hati kita berkata demikian. Al-ilajus tsani, upaya yang kedua, al-iktsaru min nawafilit ta'at, memperbanyak macam-macam yang sunat. Diperbanyak. Di samping zikir tadi diperbanyak dengan hati yang hadir, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ditambah lagi memperbanyak ibadah-ibadah sunat, baik sembahyangnya, baik puasanya, sedekahnya, perkara-perkara yang sunat diperbanyak. Fal iktsaru minha ma'ad dawam yaj'alul 'abda mahallan li'inayatillah wa mahabbatih, memperbanyak dari perkara-perkara yang sunat itu serta terus-menerus itu menjadikan hamba tempat untuk mendapat inayah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada modal karena usul ini Allah kada akan memberi kecuali kepada orang yang dicintai Allah. Itu sudah pasti. Orang yang bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, itu pasti orang dicintai Allah. Kalau orang itu belum dicintai oleh Allah, kada akan bisa merasakan bahwa yang berbuat itu Allah. Kada bisa. Sarik saja orang, mencela bila ada orang macam ini, dendam melawan orang,
Kenapa? Karena hatinya belum bertuhan kepada Allah. Lisannya aja bertuhan Allah, hatinya belum. Sehingga menganggap banyak yang disarikinya, banyak yang disalahkannya, banyak yang dicaci makinya. Nah, jadi supaya Tuhan itu cinta lawan kita, agar diberinya yang namanya wusul tadi, perbanyaklah ibadah sunat. Nah, wajib sudah beres itu. Wajib sudah kita beres, tuntung sudah, sunat diperbanyak. Wajib itu kalau diperbanyak sudah tertentu sembahyang 5 waktu, udah kalau ditambahin lagi itu. Sembahyang sunat mutlak diperbanyak, sedekah sunat diperbanyak, supaya kita ini dicintai oleh Allah. Nah, ditambah lagi perbanyak zikir tadi, 2 macam itu jalan, nah, Allah akan memberi kita usul tadi. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur sungguh berjuang hendak mendapatkan anugerah Allah, pasti akan kami beri ya Tuhan. Namun kita hendak bujur-bujur dapat itu nah. Hendak bujur-bujur jadi ashabul yamin. Bujur-bujur hendak sungguh-sungguh, Allah berjanji dengan lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami beri itu petunjuk ke jalan kami itu. Para muhibbin rahimakumullah, amma darajatul usul fala nihayatalah. Adapun kesudahan derajat usul itu kada ada kesudahannya. Cuma yang pertama dulu ya tadi, kita tahu merasakan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Itu pertama itu. Selanjutnya tinggi-tinggi kalau tidak kesudahannya lagi. Cuma harus melalui ini dulu, bahwa tidak ada yang bisa berbuat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kita i'tikadkan, kita rasakan di dalam hati kita. Nah, kemudian hikmah yang ke-214 insyaallah. Hikmah yang ke-214 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qurbuka minhu an takuna musyahidan li qurbih wa illa fa min aina anta wa wujudu qurbih. Artinya, bermula dekatnya engkau daripada Allah, bahwa engkau menyaksikan dengan mata hati engkau bagi dekatnya Allah itu. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka dari manakah engkau dan adanya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para muhibbin rahimakumullah, di antara istilah yang dipakai oleh orang-orang arifin adalah al-qurbu, yaitu dekat. Sebagaimana minggu yang lalu al-wusul sampai, nah kemudian dekat. Jelas dimaksud dengan dekatnya kita kepada Allah itu bukan dekat zat dengan zat, karena itu mustahil. Bukanlah dekatnya kita dengan Allah seperti dekatnya kita dengan kawan kita, dekatnya kita dengan suatu benda. Itu mustahil diartikan demikian. Al-qurbul hakiki qurbullah minka. Kedekatan yang sebenarnya itu adalah dekatnya Allah daripada engkau. Bila mana mata hati kita menyaksikan, diri kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya, bila mana kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud dekat
kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Bila mana bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, jawab bahwa aku adalah dekat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bahwa kami itu sangat dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Tetapi la tubsirun, tidak melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepada manusia itu daripada urat leher mereka sendiri. Nah, inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Tinggal lagi apakah kita bisa merasakan kedekatan Allah kepada kita itu. Yang dituntut dalam hikmah ini adalah agar kita bisa merasakan dekatnya Allah. Allah sudah menjelaskan bahwa Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari yang dekat. Tinggal lagi kita yang belum bisa merasakan kedekatan Allah itu. Bukti bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Allah mengetahui geritik hati kita. Dan apa yang kita rancang, apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan di hati kita itu Allah tahu. Dan itu akan Allah sampaikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Dalam sahifatul amal, lembaran amal kita. Allah menjelaskan bahwa engkau pada hari anu, tanggal anu ada merencanakan ini. Hari anu, tanggal anu engkau merencanakan itu. Allah mengetahui apa yang ada terlintas di dalam hati kita. Nah, itu bukti bahwa dekatnya Allah dengan kita, sampai-sampai geritik hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata. Allah mengetahui siritan mata kita. Bisa kita menyirit kawan dihiga, kawan kada tahu pada kita menyirit. Allah tahu kita menyirit kawan kita itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan yang menyembunyikan oleh hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kada dekat, kada akan tahu, kada akan bisa mengetahui demikian. Orang yang paling dekat dengan kita pun kada tahu isi hati kita, tapi Allah tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa dekatnya Allah kepada kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Musyahadatul abdi qurbah. Musyahadatul abdi qurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Menyaksikannya seorang hamba akan dekatnya Allah daripadanya itu membuahkan muraqabah.
membuahkan muraqabah. Kalau kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat, sangat-sangat dekat, itu akan menimbulkan dalam hati kita yang namanya muraqabah. Selalu dilihat Allah, selalu diketahui oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu muraqabah timbul dalam hati kita apabila kita sudah menyaksikan dekatnya Allah dengan kita. Nah, jadi ini tusmirul muraqabah, membuahkan muraqabah. Kita kadang akan bisa muraqabah kalau sebelum kita merasakan Allah itu dekat. Nah, sudah kita merasakan Allah itu dekat, di situ kita timbul muraqabah, rasa dilihat Tuhan, rasa didengar Tuhan, rasa diawasi selalu oleh Tuhan. Nah, itu muraqabah. Wahia itu muraqabah yakinu tila'illah ala zahir abdi wa batinih. Muraqabah itu artinya adalah yakinnya mengetahui Allah atas yang zahir dari seorang hamba dan yang batinnya. Itu muraqabah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam musafir beliau di padang pasir singgah di penyinggahan, lalu beliau ada melihat seorang budak mengembala kambing. Didekati oleh Sayyidina Umar, wahai budak, jual kepadaku 1 ekor kambing itu. Artinya aku nukari seekor na kambing itu. Ujar si budak, ini kambing milik tuan, bukan milikku. Bagaimana kalau tuanku menanyakan mana kambing? Kurang 1. Ujar Sayyidina Umar, jawab kawan tuan dimakan serigala. Sayyidina Umar mencoba ini budak. Kalau tuan nikam betakun kambing napa kurang seekor? Oh, dimakan serigala. Lalu ujar budak, kalau tuan itu bisa saja dikatakan demikian. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Kalau Allah menanyakan kepadaku, mana kambing yang satunya? Pabaka Umar, maka Umar menangis. Menunjukkan bahwa seorang hamba yang berkulit hitam, pengembala kambing itu ternyata punya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah. Artinya kalau lawan tuan kita bisa berbohong, dimakan serigala. Tapi kalau dengan Allah, halo Sayyidina Umar, mana tuan engkau? Tuanku di sana. Bawa kepada tuannya. Ujar Umar, wahai tuan, ini budak aku beli. Berapa harganya? Dijual oleh tuannya. Maka budak itu dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya Allah memberikan ini sifat yang mulia muraqabah kepada seorang budak hitam, seorang hamba sahaya. Yang itu barangkali tidak diberikan Allah kepada orang-orang yang merdeka, kepada orang-orang yang bebas. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam pasal yang sebelumnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini menjelaskan tentang wusul, sampai. Nah, sedangkan di hikmah ini yang ke-214 tentang dekat. Mana tingginya 2 kedudukan itu di sisi Allah? Sampai dekat. Nah, kalau sampai itu dijelaskan bahwa sampai itu kita mengetahui, merasakan bahwa segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Hati kita. Nah, hati kita melihat sesuatu apapun itu merupakan karya Allah.
Kalau demikian sudah kita masuk dalam golongan orang-orang yang sampai. Hati jangan diucapkan. Bila diucapkan itu istihza billah. Itu bisa jadi maulu-ulu Allah dan bahaya iman kita. Jangan dianggap penting dengan mulut, dengan lisan. Bisa melihat ada yang kurang bagus atau akhlak orang yang kurang baik, wah itu fi'il Tuhan. Ini istihza billah, bisa kafir. Ini perkara hati, perkara hati. Fi'lullah. Nah, kita melihat sesuatu, hati kita mengatakan bahwa itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah itu hati. Jangan dianggap remeh, jangan diulah main-main. Ini bisa menghancurkan iman. Sambil duduk-duduk misalnya buat PL Tuhan. Jangan PL itu bahaya dengan iman kita. Ini perkara hati. Nah, bila sudah hati kita bisa melihat, hati kita bisa menyaksikan, diri kita bisa merasakan bahwa yang ada ini adalah fi'il Allah, itu sampai. Kita sudah masuk golongan orang wasilin, orang yang sampai walaupun derajat yang paling rendah. Nah sekarang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, merasakan kedekatan Allah dengan diri kita. Setiap yang dekat belum tentu sampai. Setiap yang sampai pasti dekat. Nah ini menunjukkan bahwa martabat usul lebih tinggi daripada martabat al-qurbi atau dekat. Lebih tinggi usul. Orang kadang akan bisa usul kalau kada qurbi, kalau kada dekat terlebih dahulu. Nah ini menunjukkan bahwa usul itu adalah target utama kita. Nah, usul target utama kita. Kita mesti sampai ke situ. Kita mesti sampai kepada derajat di mana hati kita menyaksikan bahwa semua itu adalah fi'il Allah. Target utama. Nah, kalau kita belum sampai ke derajat itu, belum sampai ke derajat musyahadah fi'lullah, kita ambil yang di bawah. Yaitu menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Nah ini kalau kada kawa sampai ke usul, barang kita sampai di qurbi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "U'budillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita target yang utama. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu melihat Allah. Artinya hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu menyaksikan mata hati engkau itu akan fi'il Allah. Itu kalau bisa. U'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau seorang hamba yang selalu bisa menyaksikan, merasakan akan perbuatan Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau belum sampai demikian, fa innahu yarak, Allah yang melihat engkau. Nah, kalau belum sampai ke sana, ambil yang ini. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah pilihan yang terakhir. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Harus salah satunya. Kalau kita belum bisa menyaksikan segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, belum bisa itu, kita ambil yang kedua, bahwa segala sesuatu gerak-gerik kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada pilihan lain pada itu. Kalau kita hendak duduk dalam derajat ihsan, dalam derajat ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-muraqabah tusnirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sudah bisa murakabah tadi, murakabah, merasa diawasi Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah, itu kita dapatkan dari permulaannya kita merasakan kedekatan Allah dengan kita, dapat kita murakabah. Dari murakabah itulah kita lalu beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kadang merasa diawasi Allah, kita kadang akan beradab dengan Allah. Kenapa kita beradab dengan seseorang? Karena kita merasa dilihatnya, merasa didengarnya. Al-muraqabah tusnil adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah itu membuahkan adab beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wal adab ma'allah, bermula adab lawan Tuhan itu, adab dengan Allah itu kal ikhlas, seperti ikhlas. Ini adab dengan Allah. Kita beribadah itu semata-mata murni karena Allah, bukan karena yang lain-lain yang kembali kepada diri kita. Itu ikhlas. Kalau kita beribadah supaya ke surga, itu kembali kepada kita ngarannya. Kalau kita beribadah supaya jangan masuk neraka, itu kembali kepada diri kita. Ikhlas itu adalah murni bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Nah, itu adab ma'allah. Kawala kita ikhlas itu, kalau kada murakabah, kada bisa. Kita bisa ikhlas itu dari murakabah. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah tahu isi hati kita, Allah tahu geritik hati kita. Mungkin kita kada ikhlas diketahui Allah, mungkin kita ikhlas diketahui Allah. Nah, lalu kita berusaha untuk ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridha bima qadallah, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Ridha artinya menerima yang diberikan Allah itu dengan perasaan senang hati. Ini ridha. Waridha ma'allah, ridha dengan Allah, dengan segala yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang sulit. Ridha, kedudukan yang tinggi. Orang yang beradab lawan Allah lah yang bisa ridha dengan Allah itu. Nah, kalau orang kada punya adab dengan Allah, kada akan bisa ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnil dzan bihi, selalu berbaik sangka dengan Allah. Nah, ini adab ma'allah, berbaik sangka dengan Allah. Arti berbaik sangka lawan Allah itu apa maksudnya? Bahwa meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah tujuannya baik. Tujuannya baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti tujuannya baik. Itu husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Apakah yang diterima dari Allah pasti tujuan Tuhan itu baik. Allah menakdirkan kita berbuat taat, lalu kita bisa taat kepada Allah. Baik. Allah menakdirkan kita berbuat maksiat, tujuan Allah bagus. Agar kita apa dengan maksiat itu? Agar kita sadar bahwa kalau kada dijaga Allah, kita jatuh dalam maksiat.
Dengan maksiat itu kita sadar bahwa kita orang yang hina. Dengan maksiat itu sadar kita mesti tobat kepada Allah. Nah, jadi walaupun Allah itu menghendaki kita maksiat, walaupun kita mesti husnuzan dengan Tuhan. Ini tujuan Tuhan baik. Agar aku ini merasa bahwa diriku ini memang hamba yang kotor. Hamba yang mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu husnuzan billah. Selalu berbaik sangka dengan Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian adab dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu bagian adab-adab batin, adab-adab hati, ikhlas, ridha, apalagi yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Jadi Tuhan bila engkau melakukan ini dibalas ini, yakin sedikit pun kada ragu. Itu ngarannya adab dengan Allah. Apalagi malu terhadap Allah, mengutamakan Allah atas yang lainnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah, itu termasuk adabul batin, adab batin seorang hamba. Nah, semuaan itu bisa kalau sudah kita muraqabah tadi. Merasa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang zahir adab wa kamubadaratil imtisal, seperti segera menjunjung perintah. Bila Allah menyuruh ini, lah kasih. Jangan berlambat-lambat. Orang azan artinya Allah nyuruh sembahyang. Kalau beradab, lah kasih sembahyang itu. Nah, itu adab. Wajtina bin nawahi, segera menjauhi larangan. Ujar Tuhan, jangan melakukan ini. Begitu mendengar ada Quran, ada hadis mengatakan jangan melakukan ini, lah kasih ampih. Lah kasih kembali kepada Allah. Orang umpamanya melakukan riba, selama ini belum sadar, belum tahu apa itu riba. Begitu mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah bahwa riba itu akan matinya su'ul khatimah, akan diazab dengan neraka, larangan Tuhan riba. Segera berhenti daripada riba. Jangan berpikir panjang. Namun aku ambil riba kayak apa rumah, maka rumah ini berhutang riba. Dijual ke mana guring? Nah, setiap kali kita melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan menjamin keselamatan kita. Maulah Tuhan menyuruh kita sengsara, kada mau. Bila Allah menyuruh sesuatu, pasti ada manfaat yang kembali kepada kita. Segera. Itu adab yang zahir. Wa hifzul jawarih, menjaga anggota-anggota tubuh. Wal lisan, terutama lisan. Ini tadi beradab lisan ini. Kadang-kadang lisan kita ini kada beradab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bujur menurut hati belum tentu bujur diucapkan. Sesuatu yang mesti diiktikadkan oleh hati belum tentu tepat diucapkan. Karena ada adab masing-masing. Kalau kita melihat anjing misalnya, dalam hati kita ayo itu fi'il Allah. Tapi jangan sekali-kali di mulut kita bahwa anjing itu ciptaan Allah. Itu kada beradab mulut kita. Ada beradab. Walaupun dalam hati kita i'tikadkan bahwa anjing itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah. Tapi di mulut kita kalau mengatakan anjing itu ciptaan Allah, itu kada beradab dengan Allah. Maka kalau orang bertakun, anjing itu olahan siapa? Nah, jawaban yang benar adalah seluruh binatang yang melata itu ciptaan Allah. Nah, itu beradab dengan Allah.
Anjing itu ulahan siapa? Ulahan Allah. Itu kada beadab walaupun bujur di hati, tapi diucapkan salah. Ada kotoran tahi kambing. Tahi kambing. Dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dalam hati diucapkan tahi kambing ulahan Tuhan, kada beadab lawan Tuhan. Kalau orang bertakun tahi kambing itu ulahan siapa? Kambing sebagian ulahan Tuhan. Nah, itu beadab lawan Tuhan marahnya. Kambing itu ulahan Tuhan. Jadi jangan dikatakan bahwa tahi kambing itu ulahan Tuhan, itu kada beadab lawan Tuhan secara syariat lisan kita. Walaupun di hati kita i'tikadkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, wa hifdzul lisan wal jawarih amma nahallahu ta'ala anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Itulah namanya dekat dengan Allah. Bila sudah kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, maka kita akan merasa bahwa kita selalu dipantau, dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Bila kita merasakan dilihat, diawasi oleh Allah, kita akan berhati-hati. Ujar Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, menukil perkataan ulama, kalau orang berbuat maksiat sedangkan dia meyakini Allah Ta'ala melihat, itu orang sangat berani kepada Allah. Orang itu melakukan maksiat padahal dia yakin bahwa Allah melihat, berarti orang ini sangat berani kepada Allah. Sangat berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi membuahkan muraqabah, membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau supaya bisa usul kepada Allah, disebutkan pada hikmah yang lalu, kita memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan hadir hati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, untuk bisa muraqabah ini, para ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu di hati, diulang-ulang supaya bisa muraqabah. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan atasku. Ulangi aja, baca berapa kali sehari. Kayak ini jadi selalu merasa dipandang Allah, merasa disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau untuk usul amaliyahnya la ilaha illallah, perbanyak. Kalau hendak dapat muraqabah ini, nah perbanyaklah zikir Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Nah, diulang-ulangi sambil dipaham artinya. Allah beserta aku, Allah memandang aku, Allah menyaksikan atasku. Kalau dia hitungannya berapa kali sehari? Nah, kalau sudah itu mahir, jadi kebiasaan, kita akan timbul kita muraqabah itu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-215. Hikmah yang ke-215 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-haqaiqu taridu bi halit tajalli mujmalah wa ba'dal wahyi yakunul bayan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Bermula segala hakikat datang pada waktu tajalli.
datangnya hakikat-hakikat itu secara jumlah, secara global. Dan sesudah dimengerti, maka adalah keterangannya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Bila kami bacakan itu wahyu, ikutilah wahyu itu. Summa inna alaina bayanah, kemudian kamilah nanti yang akan memberikan penjelasan dan keterangannya. Nah, seperti itulah hakikat-hakikat yang datang kepada hati yang bersih. Hakikat itu kadang-kadang tidak jelas apa tujuannya, apa maksudnya, tetapi sesudah didengar, sesudah dimengerti, maka nampaklah, jelaslah apa yang dimaksud oleh hakikat yang datang ke dalam hati itu. Para muhibbin rahimakumullah, al-ulum wal hikam wal ma'arif wal kashfu taridu ala qalbin tahirin an kaduratis siwa min ghairi ta'allumin wala dirasah. Bermula ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah dan ma'rifat-ma'rifat serta keterbukaan datang atas hati yang bersih daripada kekeruhan selain Allah. Datangnya itu dari ketiadaan dipelajari, dari ketiadaan didaras, tadarus. Datangnya pun secara jumlah, tidak nampak makna-maknanya dan tidak diketahui hakikat-hakikatnya. Ini hikmah yang ke-215 ini adalah merupakan buah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah melalui hikmah 214 itu. Dalam hikmah 213 kita di situ disuruh agar menggunakan mata hati. Melihat sesuatu itu adalah merupakan perbuatan Allah. Jadi mata hati kita ini bila melihat sesuatu, maka mata hati pun melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. U'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau hamba Allah yang selalu melihat Allah. Nah, artinya mata hati kita ini selalu melihat sesuatu itu adalah merupakan karya cipta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita tidak mampu demikian, nah, lanjutnya ke hikmah 214. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jika engkau tidak bisa melihat sesuatu itu merupakan ciptaan Allah, maka usahakanlah agar hati kamu itu merasakan bahwa kamu diawasi oleh Allah, bahwa kamu dilihat oleh Allah, bahwa kamu didengar oleh Allah, bahwa kamu diketahui, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan sebab yang demikian sudah ada pada diri kita, baik yang maqam wa'budillah ka'annaka tara, atau maqam fa illam takun tara fa huwa yara, maka hati kita jadi bersih dari kekeruhan-kekeruhan makhluk Allah ini. Nah, kalau kita bisa duduk di setempat atau di maqam melihat sesuatu itu karyanya Allah, hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih. Atau kita
mempunyai hati yang bisa merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah. Geritik hati kita diawasi Allah. Rancangan hati kita diketahui oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diawasi, kita pun akan bersih. Nah, apabila hati itu sudah bersih, nah, kita akan diberi Allah al-haqaiq, hakikat-hakikat, baik berupa ilmu, berupa hikmah, berupa ma'rifah, atau kasab, mengetahui sesuatu yang gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini buahnya. Ilmu, hikmah, ma'rifah, kasab itu datang kepada kita tanpa dipelajari, tanpa membaca buku. Dengan sendiri kita dapat ilmu. Dengan sendirinya dapat ilmu. Dengan sendirinya tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, itu artinya bahwa Allah meluntarkannya ke dalam hati kita bila sudah hati kita itu bersih tadi. Wa kaifiyatu wurudiha imma ala sabilil ilham awil manam awil i'lam. Caranya Allah meluntarkan ke dalam hati kita ilmu-ilmu tadi bisa melalui ilham, bisa melalui mimpi, bisa melalui pemberitahuan-pemberitahuan lain. Jadi datangnya ilmu kepada kita itu bisa dari ilham. Langsung tahu. Langsung tahu. Bisa lewat mimpi, bisa juga. Bisa juga lewat i'lam, pemberitahuan. Misalnya ada suara, orangnya kada kelihatan. Yang biasa disebut dengan hatib. Hatib itu ada suara, tapi orangnya kada kelihatan. Nah, itu akan datang kepada kita kalau sudah hati kita ini jernih, hati kita bersih. Karena hati kita sudah bisa melihat sesuatu itu adalah ciptaan Allah, atau hati kita sudah merasakan kita diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau hati kita ini masih dengki, masih dendam, masih suka macam-macam hati kita, itu kadang akan datang hal-hal yang demikian itu. Karena ilmu-ilmu hakikah itu adalah laksana sesuatu mutiara yang sangat mahal. Allah kadang akan menyerahkan itu kepada orang yang masih belum cocok menerimanya. Andai kata kita berisi anak, nah kita banyak mempunyai perhiasan, permata, tentu ini akan kita berikan kepada anak yang kita anggap bisa menjaganya, anak yang jujur. Nah, kalau anak ini sudah anak yang menghabiskan, anak yang membahayakan, tentu kita kadang akan memberikan kepadanya hal-hal yang berharga itu. Nah, demikian sekedar contoh bahwa Allah itu memberikan perkara-perkara mulia itu kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang bisa menjaga, memelihara yang berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi datangnya itu secara jumlah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita kadang mengerti. Pahamannya apa, kadang mengerti. Tujuannya apa, kita kadang mengerti. Nah, wa ba'dal wahyi wat ta'ammuli ma fiha zahara bayanuha wa muwafaqatuha lil ulumi syar'iyyah. Sesudah kita dengar, sesudah kita paham, sesudah kita meneliti, mencerna apa yang datang tadi, nampaklah kejelasannya dan kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu syar'iyyah. Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab suluk bahwa sebahagian di antara mereka itu kalau datang sesuatu ilham atau lewat mimpi atau lewat i'lam tadi, sesuatu datang,
bahwa ini hukumnya ini, bahwa ini hukumnya demikian. Nah itu mereka bersegera mencari kutub kitab-kitab, cari kitab-kitab. Oh ternyata ada dalam kitab itu. Ternyata ada di dalam kitab ini bahwa yang sama dengan tujuan apa yang diberikan Allah tadi. Jadi Allah memberikan kita tanpa ada berdasarkan membaca buku, tanpa pemberitahuan guru, tapi langsung. Nah, setelah dapat, mereka cari kitab-kitab, ternyata ada. Ternyata sesuai dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lianna ilmal hakikah la budda an yakuna muwafiqan li ilmi syariah. Karena ilmu hakikat itu pasti bahwa dia sesuai dengan ilmu syariat. Kada mau bertentangan, kada mau berlainan. Jadi ilmu yang datang dari Allah kepada kita itu pasti akan sesuai dengan syariat Allah. Kada mau bertentangan itu. La budda, tidak boleh tidak. Nah, pasti sesuai dengan syariat Allah. Karena hakikat dengan syariat itu kada boleh dipisah satu dengan yang lainnya. Mesti satu. Namun hanya tempatnya yang berbeda. Hakikat itu letaknya di dalam, namun syariat itu adalah di anggota-anggota tubuh kita yang zahir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abu Bakr Al-Warraq, waqa'a fi qalbi anna ilmal hakikah yukhalifu syari'ah. Fa idza syakhsun tahta syajaratin sahabi ya Abu Bakar, kullu hakikatin tukhalifu syari'ah fa huwa kufur. Syekh Abu Bakar Al-Warraq beliau berkata, ujar Sidin, hatiku ini mengatakan bahwa ilmu hakikat itu berlainan dengan syariat. Ilmu hakikat ini lain dengan syariat. Nah tiba-tiba ada orang di bawah pohon. Orang itu berteriak, wahai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bersalahan dengan syariat itu adalah kafir. Tiap-tiap syariat yang bersalahan dengan hakikat itu adalah kafir. Jadi sama aja kedua-duanya. Syariat dengan hakikat sebaliknya pun sama, kada bisa dipisahkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Orang misal sembahyang, dalam keadaan sadar dia mengaku bahwa dia sembahyang dengan daya dan upayanya sendiri. Nah, karena dia berpegang penuh kepada syariat, dia sembahyang dengan daya upayanya sendiri. Aku yang sembahyang, aku yang baca Fatihah, aku yang ruku', aku yang sujud. Nah, ini orang dalam keadaan berbahaya. Karena ini bisa membawa kepada kesyirikan. Karena ini berpegang hanya pada syariat. Ada lagi orang yang sembahyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sembahyang itu adalah Allah. Yang baca Fatihah itu adalah Allah. Yang rukuk itu adalah Allah. Yang sujud itu adalah Allah. Tanpa menghiraukan syariat. Nah ini pun membahayakan dirinya, mengakibatkan kepada syirik. Karena dia tidak mengawinkan hakikat dengan syariat. Nah yang benar hanya satu. Adalah bahwa aku sembahyang, aku sujud, aku ruku dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini musyrik, ini yang benar. Sembahyang siapa? Aku dengan daya dan upaya Allah. Yang sujud siapa? Aku, tapi dengan daya dan upaya. Karena bisa dipisahkan antara dua itu. Nah dengan demikian kita akan terhindar daripada kesesatan, daripada kemusyrikan. Jadi tiap-tiap ilmu hakikat yang bertentangan dengan syariat bahwa kufur. Itu akibatnya kena kafir. Nah para muhibbin rahimakumullah.
Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili idza arada kashfuka sahihil kitab wa sunnah fa'amal bil kitab wa sunnah wada'il kashfa li'anna Allah dhamina al-ismata fil kitab wa sunnah wa lam yadhman al-ismah fi hadil kashfi. Apabila bertentangan kasab engkau dengan Quran dan hadis, amalkan Quran hadis. Tinggalkan kasab itu. Tinggalkan kasab itu. Karena Allah menjamin terpeliharanya Quran dan sunnah. Dan Allah tidak menjamin terpeliharanya itu kasab. Karena selain Nabi, syaitan itu yajri majrad dam. Mengalir syaitan itu dalam tubuh kita, di mana darah kita mengalir. Dan syaitan yang Islam hanya satu, syaitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun ada syaitannya, walakin aslam, tapi dia berislam, kata Nabi. Artinya lain pada Nabi, kada ada jaminan bahwa dia selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi andai kita dapat ilmu secara ilham, atau kita dapat ilmu lewat mimpi, atau dapat ilmu lewat kasab, ternyata itu bertentangan dengan Quran dan hadis, amalkan Quran hadis, tinggalkan itu yang datang tadi. Karena Quran hadis sudah dijamin selamat, dijamin terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita kada terjamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Contohnya orang bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi Rasulullah, ujar Rasulullah, isuk bulan Ramadan. Isuk bulan Ramadan. Ternyata isuk orang kadada melihat bulan. Nah, apakah kita mengikuti orang atau kita mengikuti mimpi? Kan mimpi Nabi itu pasti benar. Kadang mungkin syaitan menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar Nabi isuk bulan puasa. Nah, ternyata isuk kada ada orang melihat bulan. Nah, berarti ini sudah bertentangan antara mimpi itu yang merupakan hakikat bertentangan dengan syariat. Karena syariat Nabi kita, perintah Nabi kita, sumu li ru'yati, puasalah kamu karena melihat bulan Ramadan, bukalah kamu karena melihat bulan Syawal. Ini orang kalau sudah melihat bulannya, tapi kita mimpi Nabi puasa isuk Ramadan. Nah, jumhurul ulama mengatakan bahwa dia wajib mengikuti sunnah, mengikuti kitab. Tinggalkan mimpi itu. Tinggalkan mimpi itu. Karena sunnah dan kitab itu dijamin terpelihara oleh Allah. Sedangkan mimpi ini, walaupun mimpi itu benar, tapi kadang-kadang kita yang bermimpi ini begitu bangun, kita bisa kada ingat lagi seluruh mimpi itu. Bisa hanya sebagiannya ingat. Barangkali ada sabda Nabi yang lain yang kita kada ingat lagi dalam mimpi itu. Bisa-bisa jar Nabi, esok Ramadan orang melihat bulan, kita kada mendengar lagi melihat bulannya itu. Maka tidak menjamin. Siapa yang menjamin? Nah, jadi tinggalkan itu. Ikuti sunnah dan Quran. Kama waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hina ra'a nuran wa nudiya minhu ya Abdul Qadir ana rabbuk wa qad ahlaltu laka ma harramtu ala ghairik. Sebagaimana terjadi bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau melihat cahaya. Beliau melihat cahaya. Nah, dalam cahaya itu berseru, wahai Abdul Qadir, aku Tuhan engkau. Aku Tuhan engkau. Dan aku halalkan bagi engkau perkara-perkara yang aku haramkan kepada orang lain. Nah, ini Abdul Qadir menjawab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhsa ya la'in. Engkau syaitan, engkau bukan Tuhan. Pergilah engkau wahai yang terkutuk.
Ini sudah bertentangan dengan sunnah, dengan Al-Quran. Maulah nang haram lawan orang lain, lawan Syekh Abdul Qadir halal kada mau. Begitu haram ya haram semuaan umat. Misalnya riba haram semuaan haram, siapapun melakukan riba pasti haram. Ada mau baca sebagian itu. Nah ini jelas sudah bertentangan dengan sunnah. Kalau Syekh Abdul Qadir yakin bahwa ini bukan Tuhan, ini adalah syaitan. Ikhsa ya la'in, pergilah engkau, mundurlah engkau wahai yang terkutuk. Faqal berkata, yang dalam cahaya tadi berkata, najauta minni, engkau selamat daripadaku. Nasr syaitan juga. Engkau selamat daripadaku. Walaqad adlaltu bihadhil waqi'ah katsir min ahli tariq. Sungguh banyak aku sesatkan orang-orang ahli tarikat dengan cara yang demikian itu, dari syaitan. Banyak orang-orang ahli tarikat itu sesat karena macam itu. Melihat cahaya. Ada suara dalam cahaya. Engkau boleh saja melakukan ini, dijamin ini aku Tuhan. Nah, kalau kada punya ilmu menyikapi yang demikian, bisa memegang itu. Karena ini cahaya. Nah, makanya itu adalah Imam Abdul Hasan As-Sadi yang mengatakan mesti dibanding dengan kitab dan sunnah. Ditanding sesuai apa kada. Karena manusia itu selain daripada Rasulullah kada akan selamat daripada tipu daya syaitan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fahadhihi al-haqa'iq allati yulqiha al-haqqu ta'ala 'ala qulubi awliya'ih fayantiquna biha takunu awwalat mujmalah fa idza hafizta wa taqayyadta tabayyana ma'naha wa muwafaqatuha lisyari'ah wa idza la tafhamuha fatakiluha ila al-qailina biha wa la tantaqidha 'alaihim bimujarradi sama'iha. Nah, ilmu-ilmu hakikat ini yang diluntarkan Allah ke dalam hati yang bersih itu secara jumlah. Kadang-kadang kada diketahui apa maksudnya, apa tujuannya. Sudah dicari, diperiksa, diteliti, ternyata sesuai. Ada bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila bertentangan, tinggalkan itu. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sebahagian aulia Allah yang diluntarkan Allah ilmu-ilmu hakikat seperti itu, mereka itu menuturkannya langsung tanpa mereka sadari. Apa yang masuk ke dalam hati mereka karena kedahsyatannya itu langsung mereka luntarkan kepada muridnya. Mereka luntarkan kepada orang umum. Maka yang diluntarkan itu pun sesuatu yang masih jumlah, yang masih belum terinci. Nah, bagi kita yang mendengar ini ada dua. Satu, kita periksa kitab-kitab. Apakah yang dikatakan oleh salah seorang aulia Allah tadi sesuai atau kada dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sudah masyhur itu. Nah, kadang-kadang para aulia Allah itu di saat mereka dahsyat menerima ilham dari Allah, mereka langsung mengungkapkannya kepada muridnya. Sehingga barang mantap yang dikeluarkan. Nah, kita yang jadi murid ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita periksa apa yang dikatakan oleh Sidin tadi. Kita tanding dengan sunnah, tanding dengan Quran, tanding dengan perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu. Nah, bila itu sesuai, kita ambil. Bila kita mengerti, kita ambil. Wa idza la tafhamuha fatakiluha ilal qailina biha. Bila engkau tidak mengerti apa yang mereka ucapkan itu, kada paham kita, cari kitab ini, cari kitab. Kada ada juga tandingannya kayak itu. Kada ada juga. Macam apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hallaj
Beliau ditanya, "Ma fi jubbatik?" Apa wahai Syekh yang ada dalam jubah engkau? Nah, di waktu itu Sidin menjawab, "Ma fi jubbati illallah." Tidak ada di jubahku kecuali Allah. Nah, itu satu perkataan yang mujmal, perkataan yang perlu dicerna, perkataan yang perlu dipahami. Nah, kalau kita paham apa maksudnya, apa tujuannya, kita ambil. Nah, wa idza la tafhamuha, bila engkau tidak paham, fatakiluha ilal qailina biha, engkau serahkan itu perkataan kepada orang yang mengatakannya itu. Serahkan. Nah, kita kada paham apa orang sidin ini kan. Boleh akan dua sidin aja apa maksudnya. Nah, mungkin kita kada paham, engkau serahkan itu perkataan kepada yang mengatakannya. Wala tantakidha alaihim bimujarradi samaiha, dan jangan sekali-kali mencela mereka karena semata-mata mendengar perkataan seperti itu. Apa sih mujab nggak itu? Udah mungkin nggak itu? Nah, ada boleh kayak itu. Kalau nya paham, ambil. Kalau kada paham, serahkan kepada yang mengatakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi semua pemberian Allah berupa ilmu, hikmah, ma'rifat dan kasab itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai hati yang bersih daripada kekuturan makhluk Allah ini. Dan ini merupakan hadiah Tuhan kepada mereka yang patut untuk menerimanya. Jadi target kita dalam hidup di dunia ini mesti masuk di antara salah satu dua kelompok itu. Kalau kita bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang melihat sesuatu itu, hatinya melihat itu adalah perbuatan Allah. Kalau kada di situ kita masuk ke kelompok yang kedua, bahwa hati kita merasakan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita masuk antara salah satu dua kelompok itu, kita akan selamat. Kita akan selamat. Bila kita di luar daripada dua kelompok itu, kita akan masih banyak mengalami hambatan-hambatan di akhirat. Masih banyak mengalami hisab dan sebagainya di akhirat. Karena hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu dan kita berusaha juga. Ya, mudah-mudahan barangkali Allah memberi kita kada sekarang tahun kaina, sebelum mati paling kada kita dapat kedudukan satu di antara dua kedudukan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ujian hikmah yang 216 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Faya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim